Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Esterlin sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Diakon Nerna Tutiasi dan Ibu Penetua Herti Carolina SPD yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 3 Maret 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Yemita Murni, song leader Bapak Penetua Yoperi Ejumben dan Ibu Penetua Esterlina. Pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, liturgi tata ibadah sengsara 5 dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Persembahan syukur ulang tahun Bapak Mardi Ampung sebesar Rp150.000. Persembahan syukur ulang tahun Geral Immanuel sebesar Rp50.000. Persembahan syukur Lukardi Sidau sebesar Rp50.000 dan kolekte kebaktian SPPR Rp119.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan 1, 2, dan 3 minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Timotius, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Yudrianus. Nas Alkitab Daniel pasal 12 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Diundang bapak-bapak warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat keluarga Ibu Diakon Marlina David. Jadwal yang dimajukan di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Ibu Penetua Cempakawati,
Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard tata musik Saudara Martino Lukas Unihin, song leader Ibu Diakon Mary Susianti, nas Alkitab Esra pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Diundang ibu-ibu SPPer warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat di Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Diakon Estu Nerima, Pendeta Pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard tata musik Martino Lukas Unihin, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi, nas Alkitab Bilangan pasal 20 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-13. Diundang ibu-ibu SPPer warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP yaitu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Sebastian Orlando, doa syafaat Pristu Graciosa, doa persembahan Raditya Effendi, pendeta pelayanan semua pendamping SPRP, metode sharing, keyboard tata musik kosong, selidar kosong, nas Alkitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, garis miring 1 Korintus pasal yang 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Ada satu buah undangan pernikahan yang akan kami bacakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya, indah saat dan dia mempertemukan, indah saat dia menumbuhkan kasih, dan indah saat dia mempersatukan putra-putri kami dalam suatu pernikahan kudus. Linda Luciana SSI, putri ketiga dari Bapak Yusni SPD dan Ibu Rusina, dan Pratu Ringga Susilo, putra pertama dari Bapak Erwandi dan Ibu Susanti SPD. Kami bermaksud mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk dapat menghadiri acara pernikahan putra-putri kami yang akan dilaksanakan pada pemenuhan hukum adat hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 10 WIB sampai selesai di kediaman mempelai wanita Jalan Pramuka, Perumahan Pondok Karet, Blok C 15 RT 9 Tamiang Layang, Dusun Timur. Pemberkatan hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 8 WIB sampai selesai, tempat Gereja Immanuel Tamiang Layang, Jalan Nansarunai, seberang Rumah Sakit Tamiang Layang. Resepsi hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 11 WIB sampai selesai, tempat Hotel AD, Jalan Ahmad Yani nomor 90 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Kebaktian ucapan syukur hari Sabtu 9 Maret 2024 pukul 15.30 WIB sampai selesai di kediaman mempelai wanita Jalan Pramuka, Perumahan Pondok Karet, Blok C 15 RT 9
Tamiang Layang, Dusun Timur. Merupakan sukacita dan kehormatan serta kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, Linda dan Ringga, dan turut mengundang seluruh keluarga besar kedua mempelai. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia _Sengsara 4. Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia bagi persekutuan Kristen adalah sebuah perayaan yang sangat penting dalam kalender gereja Kristen. Pada hari ini, umat Kristen dari seluruh dunia berkumpul untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Momen ini merupakan waktu yang tepat bagi umat Kristen untuk bersatu dalam doa dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan kesibukan yang membuat kita lupa akan pentingnya berdoa secara bersama-sama. Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia juga menjadi momen refleksi bagi umat Kristen. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, kita dapat merenungkan kehidupan kita sendiri serta mencari arah baru dalam hidup beriman. Kita dapat mengintrospeksi diri tentang dosa-dosa yang telah dilakukan serta memohon pengampunan kepada Tuhan. Melalui perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2024 ini, kita akan bersama-sama mendoakan negara Palestina sebagai negara yang menyusun tema dan liturgi dalam konteks negaranya. Tema Hari Doa Sedunia 2024 adalah Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih, berdasarkan Efesus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesatuan dan damai. Ayat ini mengingatkan umat Kristen untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling mengasihi. Nah, mari kita bersama-sama belajar cara kita bisa berbuat baik dan menjaga hati yang penuh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak di berbagai daerah yang mengalami perang dan yang sedang menghadapi kesulitan. Kita bisa memberikan mereka cinta dan dukungan dengan doa kita. Kita memohon kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada para pemimpin negara-negara tersebut untuk mencari solusi damai atas konflik yang ada. Kita juga harus mendoakan agar rakyat Israel dan Palestina dapat hidup bersama dalam harmoni tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. Dalam perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2024 ini, mari kita bersatu sebagai umat Kristen dari berbagai negara untuk memohon kepada Yesus Kristus Sang Raja Damai agar memberikan damai sejahtera bagi negara Palestina, bagi semua rakyat Palestina,
bagi perempuan dan anak-anak Kristen Palestina yang juga menjadi korban perang berkepanjangan ini dan seluruh dunia. Semoga melalui doa kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia. Marilah kita berdiri menyanyi pelengkap kidung jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Sidang jemaat Tuhan kita tahbiskan dengan potum dan salam. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia 2024. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai saudara dan juga dengan saudara. Kita berkumpul dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara, juga menyertai saudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita menaikkan litani syukur dan doa syukur kita secara bergantian. Kita perhatikan sesuai dengan liturgi yang ada. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Allah yang menyatukan, berkuasa jauh di atas perbedaan pandangan dan teologi kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami saat menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia.
Amin. Mari kita mengakui kelemahan kita dalam doa. Ya Tuhan, bantulah kami mengingat kualitas iman yang penting ini. Kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dalam kelembutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kami Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 140, Bila Kita Berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mendengar akan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 7 dan 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena itu, saya yang menjadi tawanan di dalam Tuhan memohon kepada saudara untuk menjalani hidup yang layak dengan panggilan yang telah saudara terima, dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran, menanggung satu sama lain dalam kasih, berusaha memelihara persatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, sama seperti saudara dipanggil ke satu harapan dalam panggilan saudara, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua orang, yang di atas segalanya dan melalui segalanya dan di dalam segalanya. Tetapi masing-masing dari kita diberikan kasih karunia sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sidang yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Kita Satu di Dalam Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada Minggu pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, dengan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab tadi, kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 132, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata namun Tuhannya berpencar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergerak. Dia berlindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan,
sebelum kita membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31, kita akan bersama berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami mohon agar Engkau bersama dengan kami saat mendengarkan cerita dari Alkitab hari ini. Kami berharap agar cerita ini membantu kami belajar lebih banyak tentang kasih dan kepedulian. Tolong bukakan pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjadi teman yang baik satu sama lain. Terima kasih atas cerita ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, di altar meja kita ada disusun di situ buah-buahan jeruk, ada kaktus, ada minyak zaitun dan sebagainya, lilin Alkitab. Hari ini kita berbela rasa melihat konflik yang terjadi di tengah-tengah dunia, terutama Israel dan Palestina. Dan hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia disusun berdasarkan Komisi Hari Doa Sedunia Negara Palestina. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab tentang Israel dan Palestina, bagaimanapun yang namanya konflik peperangan, akan selalu menimbulkan banyak korban. Dan kita berdoa bagi para korban-korban akibat konflik, terutama Israel dan Palestina. Karena tanah Israel dan Palestina adalah tanah tempat Yesus hidup dan mengajar. Kita dipanggil menjadi duta perdamaian melewati doa kita. Dan kita bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Saya mengajak Bapak Ibu ambil bagian dalam pembacaan ini. Kita baca secara bergantian. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Dengan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringlah kita mendengar ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Saya yakin Bapak Ibu kita memahami maksud ini. Orang yang hanya bisa berkoar-koar tapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa yang sebenarnya. Misalnya saja saya beri contoh. Ada seseorang yang mencemooh keputusan seorang wasit pada pertandingan sepak bola. Dalam ketidakmengertiannya, ia akan menganggap bahwa wasit itu bodoh, wasit itu berpihak dan tidak jeli. Padahal ia sendiri tidak mengerti aturan permainan sepak bola. Artinya hanya bisa mengomentari, komentator, tapi peraturan tidak terlalu tahu. Atau juga ada seseorang yang mencemooh, misalnya ada musik dangdut misalnya. Karena tidak mengerti makna musik dangdut itu sendiri, ia akan menganggap musik itu kampungan, membosankan, kuno, dan ini kebodohan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, tuduhan yang seperti itu terjadi pula saat orang-orang mendengar berita tentang Yesus yang disalib. Yesus yang mati disalib. Yang diberitakan bahwa kematian Yesus disalib adalah untuk keselamatan. Bahkan menganggap yang memberitakan itu juga adalah orang bodoh. Dalam hal ini adalah Rasul Paulus yang memberitakan dan rasul-rasul yang lain. Mereka menganggap Paulus yang memberitakan ini sebagai orang bodoh. Bahkan pemberitaan yang diberitakan itu adalah suatu kebodohan. Karena ketidakmengertian mereka menganggap berita atau pengajaran tentang Yesus yang disalib itu adalah kebodohan. Sesuatu yang tidak benar ini. Pemberitaan itu dianggap sebagai suatu kebodohan karena menekankan Kristus harus menderita, bahkan mati disalib agar manusia diselamatkan. Ini omong kosong apa ini? Nah saudara-saudara, karena memang cara keselamatan itu bagi mereka ini dianggap tidak masuk akal. Dan memang mereka hanya melihat sebatas pada salib itu. Dan tidak melihat jauh, yaitu pada di balik kematian Yesus ada kebangkitan dan menunjukkan kemenangannya sebagai Tuhan atas kematian. Kenapa mereka menyebut itu suatu kebodohan? Mari kita melihat dalam nas ini. Nas ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus, kota pelabuhan yang sangat ramai. Banyak sekali berkumpul di situ orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang yang dipandang berhikmat. Ada dua kelompok yang terpandang di situ. Pertama, kelompok yang dikatakan orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah kelompok orang-orang Yunani. Kelompok orang Yunani, kelompok yang dikatakan tanda petik sebagai orang berhikmat karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih, menonjolkan ilmu-ilmu filsafat. Para filsuf terkenal berasal dari Yunani. Plato, Sokrates, Aristoteles, itu dari Yunani. Kelompok orang Yunani adalah kelompok orang pemikir hebat. Tetapi adakah pemikir hebat Yunani ini dapat mengerti tentang salib dan Injil Kristus? Tidak ada. Orang Yunani tidak mengakui kebangkitan Yesus. Karena mereka selalu berpikir dengan logika. Kelompok yang kedua adalah orang Yahudi. Tentu kita tahu di Alkitab tertulis siapa orang Yahudi ini. Orang Yahudi kelompok orang yang sangat meninggikan hukum Taurat.
Mereka belajar segala tradisi dan menghafal segala ketentuan Taurat itu sampai titik komanya mereka tahu. Bahkan kalau ada yang menyalahi aturan dari hukum Taurat, mereka hukum. Dan ada tindakan diskriminasi kepada orang yang melanggar. Sangat kuat. Tetapi adakah kelompok yang dikatakan ahli Taurat Yahudi ini memahami salib dan pemberitaan Injil tentang Kristus? Tidak ada. Sampai sekarang. Tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yesus bagi mereka hanya sebagai guru. Apalagi ketika mereka melihat Yesus yang mati tersalib. Oh, orang Yahudi tidak menerima seorang Mesias itu mati. Apalagi dengan cara mati tersalib. Bagi mereka, Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama itu adalah tokoh yang besar, tokoh perkasa, hebat, kuat, yang membebaskan mereka secara politis dari kekuasaan Romawi. Itu pandangan orang Yahudi. Sehingga ketika muncul pemberitaan tentang Yesus yang mati di salib untuk keselamatan manusia, Yesus adalah kebodohan. Bagi mereka di Korintus dengan kelompok-kelompok yang ada pada saat itu, pemberitaan itu adalah suatu kebodohan. Karena mereka mengukur dan menilai dari logika manusia, hikmat manusia. Sedangkan mereka lupa ada yang di atas dari logika, kepintaran, kecerdasan manusia itu. Lebih dari segalanya, yaitu hikmat Allah. Hikmat Allah selalu bertentangan dengan hikmat manusia. Dan melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita sekalian hari ini, bahwa Injil dan pemberitaannya dan segala pekerjaan yang Allah lakukan sejak di Alkitab sampai pada saat ini tidak tergantung oleh manusia. Pekerjaan Allah tidak didasari pada hikmat manusia atau menunggu bagaimana logika manusia bisa menjawabnya ini. Tidak. Pekerjaan Allah tidak didasari pada hikmat manusia atau pada kekuatan otot manusia, tetapi didasari oleh hikmat Allah. Semua pemberitaan tentang Yesus itu, Bapak Ibu, semua yang Yesus lakukan, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam karya pengorbanannya di salib, kalau diukur dengan logika manusia, kita sulit untuk menerima. Benar? Masa Yesus yang mati di salib untuk keselamatan manusia, kalau kita pikir dan logika manusia, tidak akan masuk. Masa Yesus yang mati bangkit pada hari yang ketiga, tidak akan masuk kalau diukur dengan logika kita. Tetapi semua pekerjaan Yesus itu hanya dapat dimengerti dan diterima melewati iman kita kepada Allah. Kalau tidak beriman, sia-sia apa yang Yesus lakukan. Hanya dapat dimengerti oleh kacamata rohani. Dan hanya mereka yang bersedia percaya kepada yang dikatakan kebodohan itu, justru kepada mereka yang percaya, kita yang percaya, yang dianggap kelompok-kelompok itu kebodohan, justru itulah yang akan menjadi jaminan kita akan diselamatkan. Oleh karena itu, walaupun kelihatan bodoh atau lemah mungkin Yesus yang mati di salib itu dipandang dari sudut duniawi, tetapi justru rencana Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Kita terima dalam iman. Dan berimankah kita kepada apa yang sudah Yesus lakukan itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup beriman kita sekali lagi tidak tergantung pada hikmat manusia.
Tidak tergantung pada kuasa-kuasa nenek moyang. Tidak tergantung pada kuasa-kuasa modern sekarang, uang, jabatan, kekayaan. Tetapi marilah kita hidup dalam hikmat Allah. Permulaan hikmat, takut kepada Tuhan. Dengan kita hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan memahami segala pekerjaan Allah itu buat kita. Sehingga kita akan melihat yang sudah dilakukan Allah itu bukan kesia-siaan untuk kita, bukan kebodohan. Sehingga dari nas ini marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah saja. Jangan kita merasa sempurna dengan apa yang dimiliki di dunia ini, termasuk ini kritik Paulus kepada kelompok-kelompok orang yang mengatakan pemberitaan Injil suatu kebodohan, karena mereka bergantung kepada logika, kepintaran, kecerdasan. Tetapi menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Karena ayat 31 berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sehingga mengajak dan menyadarkan kita saat ini, jangan kita merasa sempurna dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Kecerdasan itu datang dari Tuhan. Kita diberi karunia, itu dari Tuhan. Jangan merasa kuat dan hebat dengan prestasi, pendidikan yang tinggi, karir yang dimiliki dan membuat lupa kepada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita suatu ketika itu akan berakhir. Tetapi kekuatan Tuhan, dari Tuhan, akan memampukan kita bertarung di badai kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, hikmat Tuhan akan memproses kita untuk terus memandang pada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan kita beriman. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan kita bekerja, kita berkarya. Dengan hikmat Tuhan kita mampu mengasihi dan peduli dengan orang lain. Dan dengan hikmat Tuhan kita memiliki suatu kepastian bahwa kita diselamatkan oleh Yesus yang telah mati di salib. Inilah yang kita refleksikan dalam minggu sengsara ini. Dan tidak ada jalan keselamatan selain daripada karya dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus yang kita terima dalam iman. Sekali lagi, kita terima dalam iman, bukan menurut logika kita. Dan bukankah karena iman ini kita percaya kepada Yesus, dan karena iman ini maka segala bentuk persoalan kehidupan kita bawa kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bawa itu dalam doa kita. Kepada siapa kita berdoa? Yaitu kepada Tuhan yang kita imani. Percuma kita berdoa kalau Tuhan tidak kita percaya, kalau Tuhan tidak kita imani. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan yang kita imani, Tuhan penguasa, Tuhan yang mengatur hidup kita. Inilah yang kita refleksikan sebagai bentuk bela rasa kita dalam hari doa sedunia dan hari doa anak sedunia. Karena doa itu kekuatannya sangat besar. Doa itu adalah hubungan relasi kita, komunikasi kita yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita berdoa untuk seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya, kita imani. Sekali lagi, doa harus dibarengi dengan iman kita. Kita berdoa dan mengimani doa kita akan dijawab, didengar oleh Tuhan. Kita berdoa kepada keadaan dunia ini. Apapun itu, Tuhan tentu menghendaki dunia ini penuh dengan kedamaian. Karena Yesus datang sebagai Raja Damai. Kita dipanggil sebagai agen-agen perubahan.
untuk membawa damai itu. Bagaimana caranya? Tidak perlu kita harus pergi ke Palestina sana, Israel sana. Tetapi cukup kita berdoa, mendoakan orang-orang yang terlantar, yang sengsara akibat konflik peperangan, apapun itu. Membunuh satu dengan yang lain Tuhan tidak menghendaki. Karena selalu memakan korban, peperangan banyak, perempuan, anak-anak. Apapun yang tertulis tentang Israel, Palestina. Karena tidak ada sebenarnya konflik agama ya, itu konflik wilayah. Hanya ada kelompok teroris Hamas. Nah itu memang ya, konflik Palestina Israel itu tidak akan habis kita percakapkan. Tapi apapun itu kita melihat dari sisi kemanusiaan. Korban konflik peperangan selalu memakan korban. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, anak-anak. Karena itu biarlah kita berdoa supaya para pemimpin-pemimpin di sana diberikan hikmat Tuhan. Diberikan kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara damai. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa secara berganti-gantian.
kami berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Untuk wanita dan anak-anak yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita dan anak-anak. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Kami memohon agar Engkau menjaga, memberikan mereka perlindungan dan memberikan mereka harapan dan situasi sulit ini. Dengarkan doa kami. Tuhan pengungsi, karena putramu Yesus sebagai seorang anak harus melarikan diri dari pembantaian di Bethlehem. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang yang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan damai. Kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan persatuan, Putramu Yesus berdoa agar murid dan pengikutmu menjadi satu seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami hamba-Mu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih, meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja secara global, dan berkatilah wanita dan anak-anak yang setia di mana saja, yang membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kasih dan kepedulian yang lebih dalam terhadap sesama,
Bantu kami menjadi teladan kasih dalam kehidupan sehari-hari kami, dan memberikan kami kekuatan untuk mendukung satu sama lain dengan sabar dan penuh kasih. Dengarkan doa kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi jemaat Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga rumah tangganya masing-masing, tugas pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bahkan juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang berduka cita, yang berkekurangan. Bagi mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran, kami berdoa bagi saudara kami, Bapak Mardi Ampung, yang berulang tahun ke-57. Anak kami Gerald Immanuel, yang berulang tahun ke-7. Berkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, lebih-lebih kekuatan kesehatan, sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka dengan baik. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara mereka, bahkan hadir dalam kehidupan mereka, kemanapun mereka pergi dan berada. Pimpinlah mereka ya Tuhan dalam perjuangan-perjuangan kehidupan, dan di masa-masa yang akan datang, Tuhan tetap memelihara, memberikan mereka kesempatan untuk tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali. Berkati seluruh anggota keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri doa syafaat kami bersama-sama berdoa dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita refleksikan sekarang tentang cara Tuhan menggerakkan kita untuk menanggung bersama dengan orang lain dalam kasih. Dengarkanlah nas pengantar persembahan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-23 hingga ayatnya ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita berdoa. Terima kasih atas waktu yang kami lakukan bersama hari ini untuk belajar tentang kasih dan kepedulian serta arti mendukung satu sama lain. Kami berdoa agar Engkau membantu kami menjadi seperti sahabat yang baik satu sama lain, selalu siap untuk mendukung dan menemani kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 385, bait yang pertama dan seterusnya. Burung pipit yang kecil diselingi dengan permainan organ. Diriku
Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita berdiri, kita bersama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita secara bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk selalu bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama melalui kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi damai Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Damai Kristus menyertai saudara. Damai Kristus juga menyertai saudara. Marilah kita berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian saat kita berdiri dengan mereka yang mengalami penindasan, kekerasan, atau diskriminasi. Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain dalam kasih. Mari kita pergi sekarang dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Jalan serta Yesus. Dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan membuat wajahnya bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Kristus, amin.